Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gajahnya Abraha itu mati. Sudah barang tentu juga termasuk Abrahanya sendiri. Dan kenapa dia mati? Diserang burung ababil yang membawa batu dari neraka, katanya begitu kan, sijil. Dan sijil ini sekarang menjadi nama rudal Iran. Dari angkasa lah, Abraha itu punya gajah gede-gede banget gitu kan. Dan gajah Abraha memang pintar, pemirsa. Jadi waktu memasuki Ka'bah, lingkaran Masjidil Haram itu, atau bahkan kota suci Mekahnya itu, mereka tidak mau jalan masuk, tapi akhirnya dipaksa. Mungkin lebih dia bisa melihat isyarat gitu kan. Akhirnya hancur, dihancurkan oleh burung ababil yang menjatuhkan batu yang biasa disebut sijil, yang membara panasnya itu. Nah, Abraha masa kini yang juga punya gajah diserang autoimun, gitu ya dok? Ini Dokter Tifa membuat postingan pagi ini, pemirsa, menarik untuk diperhatikan karena menganalogikan atau mungkin bahkan menyamakan tentang gajah yang pada akhirnya nasibnya itu tragis semua. Gajah-gajahnya Abraha yang menyerbu Ka'bah waktu itu karena irinya terhadap orang yang ziarah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah zaman itu, padahal Abraha ini sebagai gubernur Kristen gitu kan, sudah membuat katedral yang gede banget gitu. Tetapi nggak laku juga gitu loh. Dan akhirnya supaya katedralnya itu dikunjungi orang, caranya dengan apa? Menghancurkan Ka'bah. Ini kan mirip-mirip juga itu kan. Supaya mereka bisa berkuasa, lawan politiknya nggak boleh bermain, ya kan? Pertama, pendukung-pendukungnya dihabisin dulu, Kemudian aturannya dibuat-buat, kemudian hakimnya dikuasai. Begitulah caranya model-model Raja Abraha atau yang punya gajah masa kini kan. Tetapi jangan lupa, ternyata juga tidak terduga diserang oleh autoimun. Apa yang didapatkan sekarang? Ini kata Dokter Tifa, saya kutip aja, sakit berat karena apa? Organ-organ rusak satu demi satu. Mungkin ginjalnya yang kelihatannya sudah harus cuci darah, kemudian juga mungkin livernya, mungkin jeroannya lah. Dan karena itu jalannya tertatih-tatih, kepala makin botak abnormal, wajah dan kulitnya rusak. Kalau kita lihat kenapa sih ini Mukidi kok wajahnya berubah-ubah, tembem dan lain sebagainya, betul-betul berbeda dengan wajah Mukidi yang dulu-dulu. Bahkan ada orang yang mengatakan gitu kan, jangan-jangan ini Mukidi KW gitu loh, bukan asli gitu. Nggak tahulah persisnya seperti apa, tetapi itu bisa jadi kenapa berubah-ubah, bahkan sampai giginya pun berantakan seperti itu, itu bisa jadi adalah karena persoalan autoimun itu. Nah, satu pernyataan yang dibuat agak menarik dari Dokter Tifa, dan ini banyak diamati oleh para netizen, adalah tahi lalat melanoma yang makin membesar di pipi. Kalau kita lihat itu di pipi sebelah kanan, semua terpampang dengan jelas, tak bisa ditutupi. Karena di muka, kan? Karena di wajah, jadi susah. Kalau di punggung, garuk-garuk kepala kan masih bisa tutupi lah, dan lain sebagainya, pakai salep 88 atau apa gitu kan. Tapi kalau di wajah, gimana coba? Pakai maskeran full, mau sambutan tentang gajah yang cerdas dan bijaksana, nggak bagus juga kan? Nah, dan ini adalah hinaan dari rakyat waras dan sadar yang jumlahnya makin bertambah dari hari ke hari. Memilih mengganti lambang partai saja dibikin salah sama Allah gitu. Gajah yang bukan bersila dalam posisi teratai ala Dewa Ganesha sebagai lambang kebijaksanaan. Kalau gajahnya itu bersila seperti Dewa Ganesha dalam tradisi Hindu, itu memang menggambarkan kebijaksanaan. Itu tampaknya yang menjadi lambang yang ada di ITB, bukan di UGM. UGM itu malah kayaknya gambar bunga dia itu, kelopak bunga gitu loh, bukan gajah. Karena yang dimaksud gajah di UGM itu bukan gajah dalam pengertian Ganesha, enggak. Tapi patih besar, Gajah Mada, gitu loh. Kalau Undip, Universitas Diponegoro
pahlawan yang namanya Diponegoro. Kalau Ganesha memang nggak tahu kenapa ini ITB ngambilnya kok seperti itu gitu kan. Nah, malah gajah yang ada di dalam lambangnya PSI itu adalah gajah dalam posisi marah, ya, mukanya merah apa bagaimana begitu ya, menaikkan kaki untuk menerjang musuh. Jadi mengingatkan pada gajah-gajah pasukan Abraha sekitar 1.500 tahun yang lalu. Ya, ini disebutkan. Ya, yang dikenal itu tahun gajah itu adalah tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada akhirnya kemarahan karena menolak supremasi yang lain, dia harus menang sendiri gitu kan, malah hancur dihajar oleh burung-burung kecil yang namanya ababil. Bayangkan, gajah gedenya Sahoha binasa dihajar oleh burung-burung kecil yang membawa batu yang terbakar dari neraka, ya kan, sijil itulah kuasanya Allah. Nah, netizen ngomongnya gajah gak ada ijazah. Nah, rakyat waras jadi malah bikin gajah jadi akronim yang merujuk pada dugaan ijazah palsunya pendiri partai Kurcaci dengan berangan muluk jadi partai besar itu. Gajah woi, gak ada ijazah. Alamak, jangkan malah amsyong. Jadi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejarah selalu mengulang dirinya sendiri, sejarah selalu mengulang kisahnya sendiri. Itu kata-kata dari Dr. Tifa. Ya, apakah ini nanti benar-benar nasibnya gajah dan penunggangnya itu juga akan kena autoimun semua sebagai ganti dari burung ababil? Ya, kita tunggu saja. Kalau bagian jeroannya sudah berantakan seperti itu, jalan tertatih, muka tembem-tembem, kemudian kutil yang ada di pipi itu membesar, tampaknya iya juga sih. Pilih taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.